Ayahku menginginkan perceraian di usianya yang ke-60, dan ibuku dengan berat hati menyetujuinya. Di hari perceraian mereka, ayah tiba-tiba berkata, "Nanti ada paket datang. Tolong diterima." Ya, 3 hari kemudian, setelah membuka paket itu, aku benar-benar kehilangan kata-kata. Isinya adalah sesuatu yang sama sekali tak terduga. "Selamat datang di pilihan Anda." Sore itu, di pertengahan Oktober, sinar matahari yang hangat menembus jendela kaca kantorku, jatuh di punggung tanganku yang sibuk menari di atas keyboard. Namaku Kirana Putri, usia 30 tahun. Aku bekerja di sebuah kantor akuntan publik di Jakarta, tenggelam dalam tumpukan laporan keuangan akhir kuartal. Kantor ini dipenuhi aroma kertas, wangi kopi dari mesin otomatis, dan suara ketikan ritmis dari puluhan orang yang berkejaran dengan tenggat waktu. Aku benci kehidupan yang seperti roda hamster ini, tapi entah bagaimana aku sudah terbiasa. Ponsel di mejaku bergetar hebat. 2 kata tertera di layar. Ibu. Jantungku berdebar kencang, seolah melompat satu irama. Saat itu pukul 3 sore. Ibu Sri Lestari, seorang pensiunan guru, seharusnya sedang mengikuti kelas 6 kebugaran di balai RW kompleks kami. Ibuku, yang sangat menjunjung tinggi keteraturan, tidak akan pernah meneleponku di jam kerja kecuali ada sesuatu yang sangat darurat. Semua komunikasi rutin kami biasa dilakukan pukul 8 malam, setelah aku selesai makan malam dan ibu selesai menonton berita malam. Aku buru-buru mengangkat telepon, berusaha terdengar sesantai mungkin. "Halo, Bu. Ada apa telepon? Ibu di mana?" Di seberang sana, tidak terdengar suara ibu yang biasanya jernih dan sedikit ceria. Hening sejenak, lalu terdengar isak tangis yang coba ditahan. "Ibu?" Panggilku lagi. Tenggorokanku mulai terasa kering. "Kirana." Suara ibu pecah dan bergetar. "Bisa pulang ke rumah sekarang." Aku langsung melompat dari kursi. Semua kebisingan kantor tiba-tiba terasa jauh. "Ibu kenapa? Ada apa? Ibu sakit? Atau Bapak? Bapak kenapa?" Aku mulai membayangkan skenario terburuk yang bisa menimpa kedua orang tuaku yang mendekati usia senja. Stroke mendadak, atau jatuh dari tangga. "Tidak. Bapakmu sehat." Ibu mengambil napas dalam-dalam. Suara napasnya terdengar kasar, seperti menelan duri. "Kirana, bapakmu, bapakmu." Ibu tidak bisa melanjutkan kalimatnya dan mulai menangis terseduh-seduh. Tangis yang tak berdaya. Tangis yang selama 30 tahun hidupku belum pernah kudengar, bahkan saat nenek meninggal dunia. "Ibu, tenang dulu. Coba jelaskan ada apa. Bapak kenapa?" Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Buku-buku jariku memutih. Ibu akhirnya berhasil mengatur napasnya. "Bapakmu, Bambang Susilo, dia minta cerai." Aku membeku di tempat. Kata cerai masuk ke telingaku, tetapi otakku menolak untuk memproses maknanya. Rasanya seperti kata dari bahasa asing, sebuah konsep aneh yang mustahil diterapkan pada keluargaku. Orang tuaku, Bapak Bambang Susilo dan Ibu Sri Lestari, telah menikah selama 32 tahun. Mereka adalah definisi dari stabilitas, simbol dari pernikahan yang, meski tidak penuh gairah, sangat kokoh dan damai. "Ibu bercanda, kan?" Aku melontarkan pertanyaan bodoh itu dengan gagap. "Bercanda? Apa ini kelihatan seperti bercanda?" Ibu kembali terisak. Tadi malam dia bilang, dengan sangat serius. Dia bilang dia sudah lelah. Sudah tidak ada rasa lagi hidup denganku. "Kirana, tolong pulang nak." Aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Secara mekanis, aku berkata, "Ibu, tunggu di rumah. Jangan kemana-mana. Jangan bilang apa-apa lagi ke Bapak." Aku segera pulang. Sekarang juga. Aku menutup telepon. Tangan dan kakiku gemetar. Aku berlari ke meja manajer timku dan dengan terbata-bata meminta izin cuti darurat. "Ada urusan mendesak di rumah, Pak." "Sangat mendesak." Manajerku menatapku, mungkin wajahku yang pucat pasi meyakinkannya.
Dia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Aku menyambar tasku dan berlari keluar kantor. Bahkan aku lupa mematikan komputerku. Kebisingan Jakarta di jam pulang kerja menerpaku, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Ayahku, pria yang sepanjang hidupnya begitu berwibawa dan tak pernah sekalipun membentak ibuku, meminta cerai. Pondasi 32 tahun pernikahan mereka, pondasi seluruh hidupku sedang runtuh. Dan aku tidak tahu alasannya. Aku bergegas menuju terminal Pulau Gebang, setengah berlari, dan beruntung masih mendapatkan bus terakhir menuju Bandung, kota kelahiranku. Baru setelah duduk di dalam bus, aku punya waktu untuk menenangkan diri. Udara yang pengap, bau campur aduk keringat dan asap knalpot, teriakan kondektur, dan musik dangdut koplo yang memekakan telinga dari pengeras suara murahan, semuanya terasa menyiksa, tetapi pada saat yang sama menarikku kembali ke dunia nyata. Kulihat keluar jendela, gedung-gedung pencakar langit Jakarta perlahan-lahan menjauh, digantikan oleh pemandangan pinggiran kota yang kelabu saat senja tiba. 32 tahun. Aku mencoba mencari-cari pertanda keretakan ini dalam ingatanku. Orang tuaku bukanlah pasangan yang gemar menunjukkan afeksi. Ayahku, Bambang Susilo, adalah seorang pensiunan guru matematika. Seluruh hidupnya terhubung dengan angka, rumus, dan kedisiplinan yang nyaris kaku. Dia irit bicara dan jarang tertawa. Ibuku, Sri Lestari, juga seorang guru, tetapi mengajar bahasa Indonesia. Ibu adalah kebalikannya. Ceria, ramah, suka bersosialisasi, banyak bicara, dan banyak tertawa. Orang-orang sering berkata mereka seperti dua keping puzzle yang saling melengkapi. Saat aku kecil, ayah mengajariku mengerjakan PR matematika, sementara ibu membacakan dongeng untukku. Makan malam keluarga selalu damai. Ayah akan membaca koran atau menonton berita, sementara ibu akan bercerita tentang sekolahnya atau gosip tetangga. Ayah biasanya hanya merespons dengan gumaman atau sesekali melontarkan komentar singkat. Aku tidak pernah melihat mereka bertengkar hebat. Pertengkaran terbesar mereka paling-paling hanya perbedaan pendapat sepele. Sri, kok beli barang banyak-banyak lagi? Atau Mas, bau rokokmu itu bikin pusing seisi rumah. Tapi itu cerita saat mereka masih bekerja. Keduanya sudah pensiun sekitar 2 tahun yang lalu. Aku, yang bekerja di Jakarta, pulang ke Bandung sebulan sekali atau 2 kali. Setiap kali pulang, aku merasakan keheningan yang aneh. Setelah pensiun, ayah tampak semakin menarik diri ke dunianya sendiri. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerja kecil di lantai 2 yang ia sekat sendiri. Membaca buku, menulis sesuatu, dan sesekali berjalan pagi. Ibu sebaliknya. Energinya seolah tak punya tempat untuk disalurkan. Ia bergabung dengan berbagai kegiatan di kompleks. Salsa, senam kebugaran, kelas memasak. Ibu berusaha menarik ayah untuk ikut. Mas Bambang, ayo ikut kelas salsa denganku. Seru loh. Katanya makin tua harus makin banyak gerak biar sehat. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana ayah menolaknya. Kamu saja yang pergi. Aku tidak suka tempat ramai. Lebih baik aku di rumah, baca buku dengan tenang. Ibu akhirnya pergi sendiri. Beberapa kali ia mengeluh padaku di telepon. Bapakmu itu sekarang membosankan sekali, Kirana. Seperti orang tua renta padahal masih sehat. Seharian diam saja di kamarnya. Diajak ngobrol apa saja sepertinya malas. Saat itu aku hanya tertawa. Ayolah Bu. Bapak kan baru pensiun, mungkin ingin istirahat. Biarkan saja. Yang penting ibu senang kan? Aku pikir itu adalah rutinitas normal di usia senja. Aku pikir keheningan itu adalah kedamaian. Tapi sekarang, kata cerai yang diucapkan ibuku menyadarkanku bahwa itu bukan kedamaian. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Mungkin itu adalah keheningan dua dunia yang telah berlayar terlalu jauh satu sama lain. Bus berguncang saat memasuki jalan pedesaan yang berlubang. Perutku mual, bukan karena mabuk perjalanan, tetapi karena cemas.
Aku takut membayangkan adegan yang akan kuhadapi. Apa yang harus kukatakan pada ayah? Bagaimana cara menghibur ibu? Bisakah aku mendamaikan mereka kembali? Atau, di usiaku yang ke-30, aku akan menjadi anak dari keluarga yang hancur. Pikiran itu membuatku lebih takut daripada apapun yang pernah kuhadapi dalam pekerjaan atau hidupku. Pukul 9 malam, bus tiba di terminal. Aku bergegas naik taksi langganan menuju gang kecil tempat rumah kami berada. Gang itu sepi seperti biasa, dengan beberapa cahaya kuning samar dari jendela-jendela rumah. Tapi jantungku berdebar tak karuan. Setelah membayar taksi, aku menarik koper kecilku dan berdiri di depan gerbang besi berwarna hijau. Aku mengangkat tangan untuk menekan bel, tapi jariku ragu. Aku takut suara bel itu akan memecah keheningan palsu yang terakhir ini. Aku memutuskan untuk tidak menekan bel dan membuka gerbang dengan kunciku sendiri. Gerbang itu mengeluarkan suara derit kecil yang familiar dan menyakitkan. Halaman kecil dengan beberapa pot tanaman yang dirawat ibu masih tertata rapi. Tapi aku langsung menyadari perbedaannya. Lampu teras mati. Ibuku yang teliti tidak pernah lupa menyalakan lampu teras setelah matahari terbenam. Aku mendorong pintu depan dan masuk ke dalam. Ruang tamu gelap gulita. Hanya ada cahaya redup dari layar TV yang dalam mode siaga. Aroma apek atau lebih tepatnya, aroma dingin yang basi menyambutku. Rumah ini biasanya hangat dengan bau masakan ibu dan wangi dupa yang biasa ia nyalakan setiap sore. Sekarang, rasanya kosong. Aku menyalakan saklar. Cahaya lampu neon putih menampakkan segalanya. Ibu sedang duduk meringkuk di sofa kain berwarna merah marun. Ia tidak menangis, tapi matanya yang bengkak dan merah menunjukkan ia sudah banyak menangis. Rambut pendeknya acak-acakan dan daster yang ia kenakan kusut. Ia melihatku. Pupil matanya yang sayu seolah bersinar sesaat menatapku. "Kirana, kamu benar-benar datang." Suaranya serak. Aku menjatuhkan tasku dan berlari memeluknya. "Aku datang, Bu. Aku di sini untuk ibu." Pelukanku seolah meruntuhkan benteng pertahanan terakhirnya. Ibu bergantung erat padaku. Bahunya yang kurus bergetar hebat. Ia menangis lagi, kali ini dengan suara. Tangis yang penuh kesedihan dan ketakutan, seperti anak kecil yang ditinggalkan. "Kirana, ibu harus bagaimana sekarang? Bagaimana ibu akan hidup?" Aku ikut menangis. Aku menepuk-nepuk punggungnya, mencoba mencari kata-kata penghiburan, tapi tenggorokanku tercekat. Semua kata terasa sia-sia. Setelah beberapa lama, ketika ibu akhirnya berhenti menangis, aku bertanya dengan hati-hati, "Bapak di mana?" Ibu mengalihkan pandangannya ke arah tangga menuju lantai 2, di ruang kerjanya. Sejak semalam dia mengurung diri di sana. Ibu siapkan makan pun tidak mau turun. Tadi hanya turun sebentar ambil minum, lalu naik lagi. Aku menatap ke arah tangga. Pintu ruang kerja yang terbuat dari kayu coklat tua tertutup rapat, seperti benteng yang kokoh. Ibu benar, ayah bukan hanya mengurung diri sejak semalam, mungkin sudah sejak lama ia memenjarakan dirinya di dalam sana. "Aku akan naik dan bicara dengan bapak," kataku sambil melepaskan pelukan ibu. "Jangan, Kirana." Ibu buru-buru menahan tanganku. "Dia aneh sekarang." "Ibu takut." "Jangan takut, ada aku. Aku harus bertanya padanya baik-baik," kataku tegas. Aku menaiki tangga, selangkah demi selangkah. Lantai kayu tua berderit di bawah kakiku. Lorong lantai 2 gelap gulita. Aku berdiri di depan pintu ruang kerja dan menarik napas dalam-dalam. Aku mengetuk pintu, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. "Bapak, ini Kirana." Aku masuk, ya. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. "Bapak, tolong buka pintunya." Setelah beberapa saat, terdengar suara gesekan, lalu kunci pintu berbunyi klik. Pintu terbuka sedikit. Ayahku, Bambang Susilo, berdiri di dalam kegelapan ruangan. Ia tampak lebih kurus dari ingatanku. Rambutnya yang memutih terpangkas rapi,
Dan ia masih mengenakan kacamata berbingkai tempurung kura-kura yang sudah menjadi ciri khasnya. Ia mengenakan piyama abu-abu. Tapi seperti yang dikatakan ibu, yang paling membuatku gelisah adalah ekspresinya. Ia sangat tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada kesedihan. Matanya menatapku seolah-olah aku baru saja pulang terlambat dari sekolah. Sudah sampai? Tidak macet di jalan? Suaranya datar tanpa emosi. Ketenangan dalam situasi seperti ini lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Aku masuk ke ruangan dan menyalakan lampu. Ruangan itu berantakan. Tidak seperti biasanya. Buku-buku berserakan di meja dan lantai. Berbeda sekali dengan pemandangan biasanya di mana semua buku tertata rapi di rak. Bapak. Suaraku bergetar. Apa yang sedang Bapak lakukan? Cerai? Apa maksudnya ini? Ayah memunggungiku dan berjalan gontai ke mejanya. Ia duduk dan mulai merapikan tumpukan buku. Seperti yang sudah kamu dengar dari ibumu. Tapi kenapa? Setelah 32 tahun, bagaimana bisa Bapak mengatakan hal itu? Kemarahan mulai mengalahkan kesedihanku. Bambang Susilo memutar kursinya dan menatapku lurus. Matanya di balik kacamata tampak sayu dan lelah. Kirana, kamu sudah dewasa. Kamu akan mengerti. Ini masalah antara Bapak dan ibumu. Bagaimana bisa ini hanya masalah Bapak dan Ibu? Sementara Ibu hancur di bawah sana, Bapak harus menjelaskan alasannya padaku, pada Ibu. Apa? Apa Bapak punya orang lain? Itu adalah pertanyaan yang paling kutakutkan untuk ditanyakan. Tapi pertanyaan itu keluar begitu saja. Ayah menatapku. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat kilasan emosi di matanya. Bukan kemarahan, tapi kekecewaan. Jadi, kamu juga berpikir seperti itu tentang bapakmu? Lalu kenapa? Aku hampir berteriak. Ayah menghela napas. Helaan napas yang berat. Ia mengangkat tangannya dan memijat pelipisnya. Bukan karena orang lain. Bapak hanya lelah. Usia Bapak sudah 60. Bapak ingin hidup dengan cara yang berbeda. Cara berbeda yang bagaimana? Dengan meninggalkan ibu, dengan menghancurkan keluarga ini, kita sudah tidak cocok lagi. Bambang Susilo mengulangi, seolah menjatuhkan vonis. Bapak dan ibumu sudah tidak cocok lagi. Aku terpaku di tempat. 3 kata yang keluar dari mulut ayahku tidak cocok lagi terdengar begitu kejam. Kata-kata itu seolah meniadakan 32 tahun kebersamaan mereka. Semua pengorbanan, semua tahun-tahun mereka membesarkanku. Rumah tempat aku lahir dan dibesarkan ini tiba-tiba terasa asing. Ayah, ibu, keduanya tiba-tiba menjadi orang yang tidak kukenali. Aku keluar dari ruang kerja ayah dengan lunglai. Rasanya seperti menabrak dinding kapas. Lembut, tidak sakit, tetapi menghalangiku dan mustahil untuk ditembus. Saat turun ke bawah, ibu sudah membuatkan teh jahe. Ia tampak sedikit lebih tenang. Tapi matanya masih menunjukkan kebingungan dan ketakutan. Bagaimana bicaranya? Tanya ibu dengan suara penuh harap. Aku menggelengkan kepala dan duduk lemas di kursi di seberangnya. Dia tidak bilang apa-apa, hanya bilang sudah tidak cocok lagi. Lelah, dan ingin hidup dengan cara yang berbeda. 3 kata tidak cocok lagi kembali menusuk hati ibuku seperti belati. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kedua tangannya saling meremas. Tidak cocok. Setelah sekian lama, baru bilang tidak cocok, aku menuangkan secangkir teh untuknya. Bu, coba ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Apa sebelumnya ada gelagat aneh dari Bapak? Ibu menyesap tehnya. Kehangatan teh itu sepertinya sedikit menenangkannya. Dengan suara datar, seolah menceritakan kisah orang lain, ia mulai bercerita. Semalam itu dimulai seperti biasa. Kita makan malam. Kamu tahu kan, makan malam sekarang ini sepi sekali. Bapakmu makannya cepat sekali. Selesai makan, dia langsung naik ke ruang kerjanya. Aku cuci piring, lalu nonton TV di ruang tengah. Nonton siaran ulang sinetron favoritku. Aku sudah terbiasa.
Sekitar jam 9, tiba-tiba dia turun. Aku kaget. Biasanya jam segitu dia sedang membaca. Dia mondar-mandir di ruang tengah tanpa bicara apa-apa. Karena aneh, aku tanya, "Cari apa, Mas?" Tapi bapakmu tidak menjawab. Dia mengambil remote dan mematikan TV. Ibu berhenti sejenak, seolah mencoba mengingat kembali perasaan saat itu. Dia melempar remote itu ke meja. Aku kaget dan tanya kenapa. Suara ibu mulai bergetar. Dia berbalik dan menatapku. Tatapannya aneh sekali. Kirana. Sangat dingin. Dia bilang, "Sri, ada yang mau saya bicarakan." Dia tidak pernah memanggilku Sri dengan nada seserius itu. Jantungku langsung berdebar. Lalu dia melanjutkan, "Kita cerai saja." Aku pikir aku salah dengar. Aku tertawa dan bilang, "Sudah tua kok bercanda. Kebanyakan nonton sinetron ya?" Tapi dia menggelengkan kepala. Dia bilang, "Ibu menarik napas dalam-dalam, menahan isak." Dia bilang, "Ini bukan bercanda, ini serius. Saya sudah sangat lelah." Aku tanya lelah kenapa? Apa salahku? Anak sudah besar, sudah mandiri. Kita sudah tidak bekerja. Uang pensiun lancar. Apa yang membuatmu lelah? Mata ibu berkaca-kaca. Dia bilang, "Justru hidup seperti ini yang membuat saya muak. Hidup denganmu tidak ada rasanya lagi. Apa bedanya kita dengan teman satu kos? Bangun pagi, makan, kamu pergi dengan urusanmu, aku dengan urusanku. Pulang malam, makan, kamu nonton TV, aku baca buku. Setiap hari sama, hambar. Saya tidak mau hidup seperti ini lagi." Ibu menelungkupkan wajahnya di meja makan. Bahunya kembali berguncang. "Teman kos." Dia menyebut kita teman kos, Kirana. Setelah 32 tahun aku hidup untuk rumah ini. Untuk dia, untuk kamu, sekarang dia bilang begitu. Apa hatinya terbuat dari besi? Dari batu? Aku beranjak dari kursiku dan memeluknya. Kata-kata ayah memang terlalu kejam. Teman kos. Itu adalah penyangkalan yang paling menyakitkan. Bu, aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Akhir-akhir ini, apa Bapak sering pergi ke suatu tempat? Bertemu orang asing atau semacamnya? Ibu terisak sambil menggeleng. Tidak. Dia hanya di sekitaran rumah. Pagi-pagi jalan santai di taman kompleks. Sorenya main catur dengan bapak-bapak di pos kamling. Malamnya mengurung diri di ruang kerja. Jadwalnya sama persis selama setahun terakhir. Bajunya aku yang cuci. Tidak ada bau aneh. Ponselnya pernah aku intip. Isinya hanya pesan dari teman-teman caturnya atau SMS penipuan. Tidak ada apa-apa. Ibu menatapku dengan mata putus asa. Justru karena tidak ada apa-apa itu yang membuatku tidak mengerti. Kalau dia punya perempuan lain, setidaknya aku bisa marah, bisa berteriak, bisa menjambaknya. Tapi dia hanya bilang dia lelah. Aku harus bagaimana? Aku terdiam. Jika ini bukan karena orang ketiga, maka alasan sebenarnya jauh lebih menakutkan. Ini bukan perselingkuhan sesaat. Ini adalah sesuatu yang telah membusuk dari dalam untuk waktu yang sangat lama. Sesuatu yang aku dan ibu sama sekali tidak sadari. Kelelahan dan kehambaran yang dirasakan oleh ayah di dalam pernikahan yang ibu anggap sebagai surga yang damai. Keesokan paginya, aku terbangun di kamar tidur lamaku. Kepalaku pusing. Semalam aku nyaris tidak bisa tidur. Begitu pula ibuku. Aku bisa mendengar suara gelisahnya dan helaan napas panjangnya sepanjang malam. Ketika aku turun, ibu sedang menyiapkan sarapan di dapur. Matanya masih bengkak. Tapi ia berusaha keras untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia sedang membuatkan telur dadar kesukaanku. "Bu, istirahat saja. Biar aku yang masak." "Tidak apa-apa. Ibu sudah terbiasa." Jawabnya, membalik telur dadar di wajan. Suaranya tidak terlalu bergetar. Langit boleh runtuh, tapi perut harus tetap diisi. Aku membantu menata meja makan.
Ayah baru saja pulang dari jalan paginya, mengenakan setelan training abu-abu yang sedikit basah oleh keringat. Ia melihatku, hanya mengangguk sekali, lalu langsung masuk ke kamar mandi. Sarapan pagi itu berlangsung dalam keheningan paling berat yang pernah kualami. 3 orang, 3 mangkuk nasi. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring yang terdengar nyaring. Ibu meletakkan sepotong telur dadar di piringku, memaksakan diri untuk berbicara. Makanlah, nak. Kamu pasti lelah. Ayah makan dengan sangat cepat. Setelah menghabiskan kuah sup terakhir, ia berdiri. Sudah selesai. Bapak, panggilku cepat. Aku ingin bicara serius dengan Bapak. Ayah berhenti, tapi tidak berbalik. Semua yang perlu dibicarakan sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Aku tidak bisa menerima alasan itu. Aku ikut berdiri. Tidak cocok lagi. Lelah. Itu bukan alasan untuk membuang 32 tahun. Kali ini ayah berbalik. Ia menatapku, lalu menatap ibu yang menunduk. Orang bisa berubah. Kirana. Bapak berubah. Dan ibumu juga berubah. Hanya saja, perubahan kita tidak menuju ke arah yang sama. Aku tidak mengerti kata-kata filosofi seperti itu. Aku mulai jengkel. Katakan saja yang sejujurnya. Jujurnya, Bambang Susilo meninggikan suaranya. Bapak ingin hidup sendiri, itu saja. Bapak tidak mau setiap pagi melihat wajah yang sama, makan makanan yang sama, mendengar cerita yang sama. Bapak ingin ketenangan. Ketenangan? Ibu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suaranya menajam. Maksudmu aku ini berisik? Dalam sehari, apa aku bicara lebih dari 10 kalimat denganmu di rumah ini? Atau maksudmu aku sudah tua dan jelek? Atau kamu meremehkanku karena aku tidak bisa membaca buku-buku filsafat sok pintarmu itu? Aku tidak pernah bilang begitu. Ayah menggeleng. Wajahnya kembali menunjukkan kelelahan. Lihat kan? Kamu selalu berpikir seperti itu. Itulah kenapa kita tidak bisa bicara lagi. Aku bilang A. Kamu mengartikannya B. Itulah kenapa aku ingin berhenti. Berhenti? Ibu berdiri. Tubuhnya gemetar. Enak sekali bicaramu. Rumah ini kita bangun bersama selama bertahun-tahun. Anak kita. Aku yang mengandungnya 9 bulan. Sekarang, di usiamu yang sudah 60, kamu bilang bosan, ingin berhenti. Kamu mau membuang kami seperti baju bekas? Harta akan dibagi 2. Kata ayah singkat dan dingin. Rumah ini akan kutinggalkan untukmu dan Kirana. Aku hanya butuh buku-bukuku. Itu adil, kan? Adil? Ibu tertawa sinis. Senyum yang menyakitkan. Kenangan 32 tahun mau kamu hitung dengan satu rumah ini? Bambang. Aku tidak tahu kamu sekejam ini. Ayah tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan menaiki tangga. Terdengar suara pintu ruang kerja ditutup dengan keras dan tegas. Ibu terhuyung dan berpegangan pada sandaran kursi. Aku segera berlari menopangnya. Ibu. Ibu. Ibu menepis tanganku. Lihat bapakmu. Dia sudah bulat tekadnya. Dia sudah tidak peduli lagi pada kita. Aku menatap pintu koklat tua di lantai atas. Ayah telah membangun tembok di sekelilingnya. Ia ada di dalam. Dan aku serta ibu ada di luar. Aku mencoba menentangnya. Ibu mencoba memohon dan marah. Tapi semuanya sia-sia. Tembok itu adalah keheningan. Keheningan yang lebih menakutkan dari ribuan kata celaan dan makian. Aku sadar. Ini bukan keputusan impulsif. Ini adalah sesuatu yang telah ayah pikirkan dan pendam sejak lama. Dan fakta itu membuatku merinding. Beberapa hari berikutnya, udara di rumah terasa begitu pekat dan berat hingga bisa dipotong dengan pisau. Ayah tetap pada rutinitasnya. Jalan pagi, main catur sore hari, dan sisa waktunya dihabiskan di ruang kerja. Ia hanya turun saat makan, dan waktu makan itu berubah menjadi siksaan. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Suara denting sendok menjadi satu-satunya kebisingan. Ibu, setelah pulih dari keterkejutan awal,
Berhenti menangis. Ia berubah ke fase yang lain. Kemarahan, kebencian, dan ketidakberdayaan. Ia melakukan semua pekerjaan rumah dengan kasar. Panci dan piring beradu dengan suara nyaring. Suara pisau mencincang di talenan terdengar penuh amarah. Tapi ayah sepertinya tidak peduli sama sekali. Selesai makan, ia akan berkata, "Sudah selesai," lalu berdiri dan menghilang di balik pintu ruang kerjanya. Malam itu, setelah ayah naik ke kamarnya, aku duduk bersama ibu di ruang tengah. Ibu sedang membolak-balik majalah wanita tanpa minat. Aku tahu ia tidak membaca satu huruf pun. "Bu," aku membuka suara. "Apa Bapak dulu benar-benar tidak seperti ini? Atau dia memang begini sejak dulu? Hanya saja kita tidak sadar." Ibu meletakkan majalahnya dan menghela napas. "Beda nak. Sangat beda." Waktu dia mendapat surat pensiun, ibu malah senang. Ibu menatap ke kejauhan. Aku pikir, akhirnya kami sebagai pasangan tua punya waktu untuk santai, saling menjaga, dan jalan-jalan. Saat masih jadi guru, dia sibuk sekali membuat RPP dan mengurus nilai. Sebagai kepala urusan kurikulum, dia tenggelam dalam pekerjaan sekolah. Pulang malam masih harus mengoreksi dan menyiapkan bahan ajar. Aku juga begitu. Kami berdua hidup dalam kesibukan. Akhir pekan dihabiskan untuk mengurusmu, mengurus keluarga besar. Aku pikir setelah pensiun, wajahnya yang kaku dan serius itu akan sedikit melunak. Ibu berhenti dan menuang segelas air. 2 bulan pertama, dia kelihatannya senang. Dia merapikan lagi ruang kerjanya, menurunkan semua piala dan piagamnya, bahkan mengeluarkan sepeda tua dan memperbaikinya. Dia mengajakku setiap pagi naik sepeda berdua untuk sarapan bubur ayam. Aku senang sekali. Suara ibu merendah. Tapi entah sejak kapan, dia jadi sangat pendiam. Kalau ditanya apapun, jawabannya hanya atau ya, sekenanya. Dia mulai jalan pagi sendirian. Awalnya 1 jam, lalu jadi 2 jam. Kadang-kadang dia pergi pagi-pagi sekali dan baru pulang menjelang makan siang. Ibu tidak tanya dia kemana. Tentu saja aku tanya. Tapi dia malah jadi kesal. Kenapa bertanya? Aku hanya ingin cari angin segar. Apa itu juga dilarang? Aneh kan? Aku tidak melarang, hanya khawatir. Takut di jalan tensinya naik atau turun. Tapi dia terus-menerus bilang aku ini cerewet dan mengganggu. Lama-lama aku jadi lelah sendiri dan berhenti bertanya. Menurut cerita ibu, sejak saat itu, ayah seperti orang yang hidup dalam cangkangnya sendiri. Ia duduk di meja makan, tapi pandangannya kosong menatap dinding. Ibu mencoba mengajaknya bicara. "Mas, itu loh, anaknya Bu Yati di depan mau menikah." Ayah tidak merespons. "Mas, sinetron ini lucu juga, ya?" Ayah hanya melirik TV sekilas lalu menggeleng dan naik ke kamarnya. "Dia seperti bayangan di dalam rumah," kata ibu dengan suara tercekat. Aku merasa kesepian di rumahku sendiri. Punya suami tapi seperti tidak punya. Dia ada di sana, dengan daging dan tulangnya, tapi terasa begitu asing. Dia menolakku, menolak segala sesuatu tentangku. Lihat itu, kemeja yang aku belikan minggu lalu. Dia tidak pernah menyentuhnya. Dia terus memakai baju-baju lamanya yang sudah usang. Aku melihat kegantungan baju di sudut ruangan. Benar saja, sebuah kemeja kotak-kotak biru muda masih tergantung dengan lipatan yang utuh. Ibu melanjutkan. Dia sekarang belanja sendiri untuk sarapannya, membuat tehnya sendiri. Dia tidak lagi mengizinkanku menyentuh barang-barangnya. Kalau aku membersihkan debu dan merapikan bukunya, dia pasti mengomel, bilang aku mengacaukannya. Dia menganggapku sebagai pengganggu. Kirana. Mendengar itu, hatiku sakit. Ayah yang selalu kukagumi karena teladan dan keseriusannya, kini dalam cerita ibu digambarkan sebagai suami yang egois, dingin, dan agak kejam. Mengapa seseorang bisa berubah begitu banyak saat beban pekerjaan terlepas? Bukankah seharusnya ia menjadi lebih ceria dan terbuka? Atau jangan-jangan,
Waktu luang itu justru memberinya kesempatan untuk merenungkan pernikahannya dan menyadari kehambaran yang ia sebutkan. Aku tidak ingin berpikir lebih jauh. Yang ku tahu hanyalah pria di ruang kerja itu bukan lagi ayah yang ku kenal. Setelah beberapa hari ketegangan yang menyesakan, ibu tiba-tiba mengubah strateginya. Ia tidak lagi menangis atau mengeluh. Ia memutuskan untuk menyelamatkan pernikahan ini. Aku tahu ibuku tidak akan menyerah. Ia adalah wanita dari generasi yang menganggap keluarga sebagai segalanya. Cerai di usia senja adalah sebuah aib, sebuah kegagalan yang tidak bisa diterima. Suatu malam, ibu menyiapkan makan malam yang jauh lebih mewah dari biasanya, penuh dengan makanan favorit ayah. Sayur asem, empal goreng, dan sambal terasi. Suasana makan malam sedikit lebih ringan, setidaknya karena usaha ibu. "Mas Bambang," kata ibu lembut sambil meletakkan sepotong empal di piring ayah. "Akhir pekan ini teman-teman guru bahasa Indonesia dulu mengajak liburan ke Bali. Katanya suami-suami juga diajak. Bagaimana kalau kita ikut refreshing?" Aku menahan napas, mengamati reaksi ayah. Ayah berhenti sejenak. Sendoknya berhenti di udara. Lalu perlahan ia meletakkan kembali empal itu ke piringnya. "Kamu saja yang pergi," katanya dengan suara datar. "Aku tidak suka bepergian, tapi pasti seru. Udaranya segar, bisa bertemu teman-teman lama. Kita kan sudah lama tidak liburan jauh. Kirana juga pasti setuju." "Iya kan nak?" Ibu meminta dukunganku. Aku buru-buru mengangguk. "Betul, Pak. Bapak sama Ibu jalan-jalan saja. Nanti tiket pesawat dan hotelnya biar aku yang urus. Siapa tahu Bapak suka kalau sudah di sana. Di rumah terus kan juga jenuh." Ayah melirikku sekilas, lalu menatap ibu. Ia menggeleng. "Sudah kubilang, aku tidak mau. Tempat seperti itu ramai dan ribet. Aku tidak butuh. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Jangan khawatir soal uang, nanti kuberikan." "Memangnya aku butuh uangmu?" Suara ibu mulai meninggi. Kesabarannya menipis. "Aku ingin pergi denganmu. Kamu tidak mengerti? Aku ingin kita punya waktu bersama sebagai suami istri." "Aku tidak mau," jawab ayah tegas. "Di rumah, membaca buku dengan tenang. Bagiku itu sudah cukup." "Buku, buku, buku." Ibu membanting sendoknya ke meja. "Seumur hidup hanya tahu buku. Apa kamu tidak lihat istri dan anakmu duduk di sini?" Ayah berdiri dengan tenang. Sudah kenyang. Dan ia kembali naik ke ruang kerjanya. Makan malam itu hancur berantakan. Ibu menatap nanar hidangan mewah yang mulai mendingin. Matanya kembali berkaca-kaca. Tapi ibu belum menyerah. Beberapa hari kemudian, terdengar alunan musik salsa yang elegan dari ruang tengah. Saat aku turun, ibu sedang menonton acara tutorial menari di TV. "Ibu lagi apa?" "Lagi lihat orang mengajar menari," jawab ibu tanpa mengalihkan pandangan dari TV. "Bagus juga ya, Kirana. Temanku, mamanya Rani, juga baru ikut kelas ini. Katanya kalau sudah tua bergerak begini badan jadi sehat, seru, dan hubungan suami istri juga bisa jadi lebih baik." Aku langsung tahu apa yang ada di pikiran ibu. Malam itu, ketika ayah turun dari ruang kerjanya untuk minum, ibu kembali memulai pembicaraan. "Mas Bambang," ibu tersenyum canggung. "Bagaimana kalau kita ikut kelas menari salsa?" Ayah yang sedang minum nyaris tersedak. Ia terbatuk-batuk hebat. Ia menatap ibu seolah melihat makhluk aneh. "Kamu bilang apa tadi?" "Kita ikut kelas menari salsa. Di sanggar dekat kompleks kita. Selasa dan Kamis malam." Katanya seru sekali. Banyak yang ikut dari berbagai usia. Ibu berusaha mempertahankan senyumnya. Ayah meletakkan gelasnya dengan keras. "Apa kamu sudah tidak punya kerjaan sampai pikiranmu jadi aneh begitu? Di usiaku yang sekarang, kamu menyuruhku ke sana meliuk-liukan badan dan memeluk orang lain. Mungkin kamu tidak malu, tapi aku malu. Pergi saja sendiri kalau mau. Tapi sekali lagi kukatakan,
Hentikan pikiran konyol itu. Aku tidak akan ikut. Tolong, biarkan aku sendiri. Ayah menyelesaikan kalimatnya, bahkan tidak jadi minum, lalu berbalik dan naik ke lantai atas. Langkah kakinya di tangga terdengar kering dan penuh amarah. Ibu membeku di tengah ruang tengah. Musik salsa masih mengalun dengan anggun, tapi entah kenapa terdengar menyedihkan. Di sanalah Sri Lestari berdiri, seorang wanita yang mendekati usia 60, yang seumur hidupnya berdedikasi untuk keluarga, kini ditolak mentah-mentah oleh suaminya. Diajak berlibur dibilang ramai, diajak menari dibilang konyol. Semua usahanya untuk berkomunikasi dipatahkan tanpa ampun. Ia mencoba mengulurkan tangan, tetapi Bambang Susilo bukan hanya menarik tangannya, tetapi juga membalikkan badan. Bu, sudahlah. Bapak sepertinya benar-benar tidak mau. Tidak mau? Ibu bertanya balik dengan suara pecah. Tidak mau? Lalu apa yang dia mau? Kirana? Apa dia benar-benar ingin meninggalkan kita? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ketidakberdayaan yang sesungguhnya. Aku seorang akuntan. Pekerjaanku adalah mencari kesalahan dan angka-angka yang tidak rasional. Tapi untuk angka paling tidak rasional dalam hidupku, ayahku, aku sama sekali tidak bisa menemukan jawabannya. Cuti semingguku akan segera berakhir. Pekerjaan di Jakarta mulai memanggil. Manajerku sudah menelepon 2 kali. Suaranya penuh pengertian, tapi ia tidak bisa menyembunyikan nada mendesak. Aku tahu aku tidak bisa terus di rumah, tetapi aku juga tidak bisa pergi meninggalkan semuanya dalam keadaan kacau. Aku bertekad, sebelum pergi, aku harus memahami ayahku. Aku harus tahu apa yang ada di pikirannya, apa yang sebenarnya ia inginkan. Pagi itu, aku tidak mengatakan apa-apa pada ibu. Saat ayah mengenakan trainingnya yang biasa dan memakai sepatu untuk jalan pagi, aku buru-buru memakai sepatuku dan mengikutinya. Bapak, tunggu. Ayah berhenti di depan pintu. Ia tampak kaget. Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Mau ikut jalan pagi dengan Bapak? Bosan di rumah terus. Mau cari angin. Aku berusaha bersikap senatural mungkin. Ayah mengerutkan kening. Ia tampak tidak senang, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia membuka pintu dan melangkah. Aku berjalan di sampingnya. Di tengah udara pagi musim gugur yang sejuk, kami berdua berjalan dalam diam. Gang itu sepi. Terdengar suara kicau burung dari dahan pohon. Ayah berjalan sangat cepat. Kedua lengannya diayunkan dengan kuat. Ia tidak berbicara sepatah kata pun padaku, hanya menatap lurus ke depan. Aku juga tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Suasana ini lebih menyesakan daripada di rumah. Setibanya di taman kompleks, ayah berkeliling danau sebanyak 3 putaran. Aku terengah-engah mengikutinya. Bambang Susilo di usianya yang ke-60 masih sangat bugar. Setelah selesai, ia tidak langsung pulang. Ia menuju ke sebuah sudut taman di bawah rimbunnya pohon beringin, tempat beberapa meja batu berada. Di sana, sudah ada beberapa bapak-bapak tua yang duduk menunggu. Melihat ayah datang, mereka semua menyambutnya dengan ramah. Wah, Pak Bambang datang juga. Tumben agak siangan hari ini. Selamat pagi, bapak-bapak. Ayah mengangguk, dan aku terkejut. Ayah tersenyum. Senyum yang tulus, meski hanya sekilas. Waduh, hari ini Pak Bambang bawa pengawal, goda seorang kakek berambut putih yang sepertinya adalah lawan main ayah. Ini putri saya. Ayah memperkenalkanku dengan nada sedikit bangga. Baru pulang dari Jakarta. Kirana, beri salam. Aku buru-buru menunduk. Selamat pagi, bapak-bapak. Wah, putrinya Pak Bambang cantik sekali. Kelihatan pintar dan cekatan. Setelah beberapa pujian singkat, mereka langsung kembali ke hal terpenting seolah aku tidak ada. Papan catur. Ayah duduk. Kakek berambut putih, yang kemudian kuketahui bernama Pak Marno, sudah menyiapkan papan catur. Nah,
Kemarin kamu kalah satu partai dariku. Hari ini bisa balas dendam? Pak Marno, kemarin itu saya mengalah. Ayah terkekeh. Suara yang sudah sangat lama tidak kudengar. Hari ini hati-hati. Kuda saya bisa lari kencang. Dan aku menyaksikan sisi lain dari ayahku. Bambang Susilo di depan papan catur bukanlah Bambang Susilo yang pendiam dan kaku di rumah. Ia bersemangat, lincah, dan matanya di balik kacamata berbinar-binar menghitung langkah selanjutnya. Saat ia melakukan langkah brilian, Pak Marno menggaruk-garuk kepalanya, dan ayah akan menggoyangkan kakinya sambil mengelus dagu. Ekspresi puas terlihat jelas. Bagaimana? Saya bilang juga apa? Raja Bapak sudah tidak bisa lari lagi. Tunggu dulu, belum selesai. Langkahmu itu tajam, tapi aku masih bisa menahannya. Menahan? Bagaimana caranya? Ayah mencondongkan tubuhnya ke depan, menunjuk papan catur dan menjelaskan dengan berapi-api. Lihat, kalau Bapak majukan pion, saya geser benteng. Kalau gajahnya lari, saya dorong prajurit. Kemanapun pergi, pasti mati. Orang-orang di sekitarnya ikut berkumpul dan berkomentar. Wah, langkahnya Pak Bambang ini cerdas sekali. Pak Marno, kalau bentengnya dimakan, gawat itu. Ayah seperti jenderal yang memimpin perang. Ia banyak bicara, tertawa lepas, dan berdebat dengan antusias. Ketika Pak Marno melakukan langkah tak terduga, ayah menepuk lututnya. Wah, langkah ini bagus juga. Tidak kusangka Bapak kepikiran langkah ini. Aku bersembunyi di balik pohon, mengamati ayahku. Aku merasa senang sekaligus sedih. Senang karena ayahku ternyata masih bisa tertawa, berbicara, dan hidup. Sedih karena semua ini ia tunjukkan hanya pada papan catur dan teman-temannya, bukan pada keluarganya. Dunia ayah ada di sini, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, dihormati, dan berdebat tentang hal yang ia sukai. Sementara di rumah, aku teringat kata-kata ibu. Ibu berbicara tentang sinetron, tetangga, liburan. Semua hal yang ayah anggap berisik, konyol, dan hambar. Aku berdiri di sana selama hampir 1 jam. Permainan catur berakhir dengan kemenangan ayah. Ia tertawa terbahak-bahak sambil berdiri dan meregangkan badan. Baiklah, sampai jumpa besok. Dalam perjalanan pulang, semangat ayah kembali hilang. Bambang Susilo yang berjalan di sampingku kembali menjadi pria pendiam. Senyumnya lenyap. Matanya kembali sayu. Bapak? Aku membuka suara. Bapak kelihatannya senang sekali saat main catur. Jawab ayah singkat. Hanya hiburan orang tua untuk mengisi waktu. Kenapa di rumah Bapak tidak bisa sesenang itu? Tanyaku langsung. Ayah berhenti berjalan. Ia menatapku. Senang? Apa yang bisa disenangi di rumah? Ada aku, ada ibu. Sudah ku bilang, bapak dan ibumu sudah tidak cocok lagi. Ayah kembali berjalan, seolah lari dari pertanyaanku. Aku mengikutinya dari belakang, menatap punggungnya yang kurus dan tegap. Aku sadar, ayah bukan lelah pada hidup. Ayah hanya lelah dengan kehidupannya yang sekarang di rumah. Ia telah menciptakan 2 dunia untuk dirinya sendiri. Satu di taman, di mana ia adalah Bambang Susilo yang ceria dan bersemangat. Satu lagi di rumah, di mana ia adalah Bambang Susilo yang pendiam dan ingin bercerai. Dan aku tidak tahu bagaimana cara menyatukan kedua dunia itu, atau setidaknya, menarik ayah dari dunia yang ingin ia tinggalkan. Dunia di mana ada aku dan ibu. Aku belum bisa kembali ke Jakarta. Bayangan ayah yang begitu ceria di depan papan catur namun begitu dingin di rumah terus berputar di kepalaku. Aku merasa mendapatkan petunjuk, tetapi belum cukup. Alasan tidak cocok masih terlalu kabur. Hari itu hujan turun rintik-rintik, dan ayah tidak bisa pergi ke taman. Sejak pagi-pagi sekali, ia mengurung diri di ruang kerjanya. Ibu sendirian di bawah mengerjakan pekerjaan rumah, dan suasana terasa lebih kelabu daripada cuaca di luar. Sore hari, saat hujan baru saja reda, bel pintu berbunyi.
Ternyata Tante Yati, teman dekat ibu sesama pensiunan guru bahasa Indonesia. Tante Yati adalah orang yang ceria dan banyak bicara. Sri, astaga. Tante Yati berseru begitu masuk ke dalam rumah. Beberapa hari ini aku telepon kok tidak diangkat. Di kelas 6 juga tidak muncul. Aku khawatir. Jadi aku mampir. Ibu menyambut temannya. Senyumnya canggung. Beberapa hari ini aku kurang enak badan, Yat. Kurang enak badan. Wajahmu pucat sekali. Tante Yati mendudukkan ibu di sofa. Jaga kesehatan dong di usia kita ini. Oh, Kirana ada di sini. Baguslah. Kamu harus jaga ibumu. Aku menyajikan teh untuk Tante Yati. Ibu sepertinya tidak ingin menceritakan masalah rumah tangganya. Ia hanya menggumamkan iya. Iya, Tante Yati, yang tidak peka, terus berceloteh. Kalian berdua ini benar-benar beruntung. Sudah pensiun. Anak sudah besar, tinggal menikmati hidup. Beda denganku yang pinggangnya mau patah mengurus 2 cucu. Ibu tersenyum kecut. Beruntung apanya? Ah, merendah saja kamu. Tante Yati mencibir. Aku lihat suamimu, Pak Bambang. Sekarang makin sehat dan gagah loh. Tiap pagi keliling taman. Dan katanya sudah punya teman ngobrol yang cocok ya? Ibu tersentak. Tangannya yang memegang cangkir teh bergetar. Teman ngobrol yang cocok? Tante Yati, dengan kecerobohannya yang khas, tidak menyadari perubahan nada suara ibu. Iya? Waktu aku bawa cucuku jalan-jalan. Aku sering lihat Pak Bambang ngobrol dengan seorang ibu-ibu di bangku taman sebelah sana. Ibu itu kelihatannya anggun sekali. Mungkin usianya sekitar 50 keropaan. Katanya sih, beliau juga pensiunan guru. Tenggorokanku tercekat. Kulihat wajah ibuku, pucat pasi. Tante Yati terus berbicara dengan semangat. Kelihatannya mereka nyambung sekali kalau ngobrol. Tertawa-tawa. Aku sempat bercanda. Wah, Pak Bambang sekarang romantis ya. Main caturnya ditinggal demi ngobrol sama yang cantik. Dia hanya tertawa saja. Aku tadinya mau bilang padamu, beruntung punya suami yang setelah pensiun masih bisa diajak bicara. Suamiku itu membosankan. Diajak ngobrol saja malas. Sudah lama kamu lihat mereka. Ibu berhasil memaksakan suaranya untuk bertanya. Sudah beberapa bulan ini. Jawab Tante Yati dengan polosnya. Aku tadinya mau tanya padamu, siapa ibu itu kok bisa akrab sekali dengan suamimu? Kamu juga aneh. Kenapa tidak ikut duduk di sana? Baru saat itulah Tante Yati menyadari keheningan yang aneh. Ia menatapku, lalu menatap ibu. Wajah Sri Lestari sudah tidak ada rona darah sama sekali. Sri, kamu kenapa? Ibu tidak menjawab. Ia berdiri dan langsung berjalan ke dapur. Terdengar suara air keran yang deras, lalu suara isak tangis yang tertahan. Tante Yati kebingungan. Kirana, apa aku salah bicara? Mulutku terasa pahit. Tidak apa-apa, Tante. Di rumah kami memang sedang ada masalah. Bapak minta cerai dari ibu. Tas yang dipegang Tante Yati jatuh ke lantai. Ah, astaga. Apa benar? Iya, Tante. Ya Tuhan, mulutku ini memang keterlaluan. Aku tidak tahu. Sungguh. Tidak apa-apa, Tante. Ini juga baru terjadi. Ibu masih syok. Mungkin lebih baik Tante pulang dulu hari ini. Nanti aku sampaikan pada ibu. Iya. Tante Yati berdiri dengan gugup. Aduh, sampaikan maafku pada Sri ya, Kirana. Kalau ada apa-apa, hubungi Tante. Tante Yati bergegas keluar rumah dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku masuk ke dapur. Ibu berdiri memegangi wastafel. Air masih mengalir deras. Bahunya berguncang. Ibu berbalik. Wajahnya basah oleh air mata. Pantas saja dia minta cerai. Pantas saja dia bilang bosan dan tidak cocok. Ternyata ada perempuan lain. Dia meremehkanku yang sudah tua ini dan mencari guru-guru usia 50 kerepakaan itu.
Pria brengsek. Semua emosi ibu yang terpendam meledak. Kelelahan, kehambaran, ketidakcocokan, semua alasan kabur dari ayah kini seolah menemukan jawaban yang paling konkret dan paling pahit. Orang ketiga. Ibu, tenang dulu. Aku memeluknya. Mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Tante Yati kan hanya bilang melihat mereka mengobrol. Mengobrol? Ibu mendorongku. Mengobrol yang nyambung. Mengobrol sambil tertawa-tawa. Mengobrol selama berbulan-bulan. Kamu pernah lihat bapakmu mengobrol lebih dari 3 kalimat dengan perempuan lain selain kita? Dia telah menipu kita, Kirana. Ibu terduduk di lantai dapur dan menangis meraung-raung. Tangis yang penuh kebencian dan penderitaan. Melihatnya, hatiku ikut hancur. Pertanyaan yang kutanyakan pada ayah, apa bapak punya orang lain? Dan gelengan kepalanya, kini terasa seperti kebohongan. Bisakah ayahku, seorang guru teladan dan suami yang berwibawa, melakukan hal itu? Aku tidak mau percaya. Tapi kata-kata Tante Yati, ekspresi ibuku, dan sikap aneh ayah beberapa hari terakhir, semuanya tiba-tiba terasa terhubung. Aku mengertakkan gigi. Aku harus naik dan bertanya. Sekarang juga. Aku berlari ke lantai 2. Tanpa mengetuk, aku mendorong keras pintu ruang kerja. Suara brak membuat ayah terkejut. Ia mengangkat kepala dari buku yang sedang dibacanya. Kacamatanya melorot ke ujung hidung. Kirana, apa-apaan ini? Tidak sopan. Ayah mengerutkan kening. Sopan? Aku terengah-engah. Tubuhku gemetar karena marah. Apa Bapak masih pantas mengucapkan kata itu? Bapak telah membohongiku, membohongi ibu. Ayah melepas kacamatanya dan meletakkannya di meja. Ekspresinya kembali tenang, tapi sedikit lebih serius. Apa yang kamu bicarakan? Perempuan di taman itu. Perempuan yang katanya nyambung dengan Bapak selama berbulan-bulan. Itu alasan Bapak mau cerai, kan? Bapak punya orang lain kan? Tapi Bapak terlalu pengecut untuk mengakuinya. Aku hampir menjerit. Aku ingin ayah marah, menyangkal, melakukan apa saja, apapun kecuali ekspresi tenangnya itu. Ayah menatapku lekat-lekat untuk waktu yang lama. Ia tidak terkejut, seolah-olah ia tahu hari ini akan datang. Ia menghela napas, helaan napas yang sangat dalam dan lelah. Tante Yati yang memberitahumu, ya? Tanyanya dengan suara datar. Siapapun yang memberitahu tidak penting. Aku menggebrak meja ayah. Jawab. Benar atau tidak? Benar. Bambang Susilo mengangguk. Aku memang mengobrol dengannya. Jantungku terasa jatuh ke perut. Jadi benar. Namanya Bu Yuna. Dia juga pensiunan guru fisika. Ayah melanjutkan dengan suara datarnya. Bapak. Tenggorokanku tercekat. Aku tidak menyangka ia akan mengakuinya dengan begitu tenang. Tapi ayah mengangkat kepalanya dan menatapku. Matanya jernih tanpa noda. Tapi ini tidak seperti yang kamu dan ibumu pikirkan. Aku dan dia hanya teman. Kami hanya mengobrol. Teman? Teman macam apa yang mengobrol setiap hari? Teman macam apa yang nyambung seperti itu? Aku tertawa sinis. Aku tidak bisa mempercayainya lagi. Kamu boleh tidak percaya pada Bapak. Ayah bersandar di kursinya. Tapi itulah kenyataannya. Aku dan dia bicara tentang buku. Dia banyak sekali membaca buku. Dia membaca filsafat, sastra klasik. Buku-buku yang di rumah ini tidak bisa kubicarakan dengan siapapun. Ayah memandang rak bukunya. Bapak bicara tentang Camus. Tentang Pramoedya Anantatour dengannya, dan dia mengerti. Dia berdiskusi dengan Bapak. Kamu tahu bagaimana rasanya, Kirana? Punya seseorang yang mau mendengarkan dan memahami saat kamu bicara tentang hal yang kamu sukai? Aku terdiam. Aku mulai menyadari sesuatu. Sementara ibumu, ayah melanjutkan, nada suaranya mulai diwarnai kepahitan. Dia hanya suka menonton sinetron, membicarakan gosip tetangga, pernikahan, dan anak-anak. Kalau aku mulai bicara tentang buku, dia akan menguap. Aduh mas,
Kurang kerjaan sekali baca yang begitu. Nonton ini saja loh. Sinetronnya lagi seru. Aku pernah memberikan Bumi Manusia pada ibumu. Dia hanya membaca 3 halaman lalu melemparnya. Bilang tulisannya terlalu banyak bikin pusing. Bapak mau cerai hanya karena ibu tidak membaca buku Bapak? Tanyaku. Tidak percaya dengan pendengaranku. Bukan. Ayah meninggikan suaranya. Bukan hanya karena buku, tapi karena kita tidak punya topik yang sama. Mengerti? 2 orang yang tinggal satu atap tapi tidak bisa melakukan satupun percakapan yang mendalam. Aku kesepian, Kirana. Aku kesepian di rumahku sendiri. Ayah berdiri dan berjalan ke jendela, menatap rintik hujan yang kini sudah berhenti. Aku pensiun, dan aku punya waktu. Aku pikir aku bisa hidup untuk diriku sendiri, membaca buku yang ingin kubaca, memikirkan hal-hal yang ingin kupikirkan. Tapi saat aku ingin berbagi, tidak ada siapa-siapa. Ibumu sibuk pergi menari, sibuk senam, sibuk nonton TV. Dia bahagia di dunianya, dan aku terperangkap di duniaku. Lalu aku bertemu Bu Yuna. Itu tidak disengaja. Ayah menurunkan suaranya, berbicara perlahan. Suatu pagi di taman, aku sedang membaca buku, dan dia juga duduk di sebelahku membaca buku. Kebetulan, buku dari penulis yang sama. Dari sanalah kami mulai mengobrol, dan ternyata nyambung. Hanya itu, aku tidak pernah memegang tangannya. Kami tidak pernah berkencan. Kami hanya teman yang berbagi pemikiran. Kamu harus mengerti. Usia Bapak sudah 60. Bapak bukan lagi di usia yang mencari cinta-cintaan murahan seperti itu. Ayah berbalik menatapku. Matanya lelah. Aku bercerai bukan karena Bu Yuna. Dia hanya tetes air terakhir yang membuat gelas ini tumpah. Dia hanya menyadarkanku, oh, ternyata masih ada orang di dunia ini yang bisa kuajak bicara. Alasan sebenarnya, seperti yang sudah kukatakan, adalah karena aku lelah. Aku merasa hidup ini terus berulang. Bangun pagi, makan, jalan-jalan, baca buku, makan siang, tidur siang, baca buku, makan malam, baca buku. Setiap hari sama, membosankan. Rasanya seperti mati perlahan, Kirana. Aku butuh perubahan. Aku tidak mau menghabiskan 20 atau 30 tahun terakhir hidupku seperti mesin. Dan aku tahu, selama aku hidup bersama ibumu, aku tidak akan bisa berubah. Dan ibumu juga tidak akan bisa berubah karenaku. Penjelasan ayah seperti siraman air dingin. Ini bukan pengkhianatan fisik. Ini sesuatu yang lebih dalam dan lebih menyedihkan. Ini adalah jarak jiwa. Jika ini pengkhianatan oleh orang ketiga, setidaknya ibu bisa marah dan berjuang untuk merebutnya kembali. Tapi bagaimana cara merebut kembali jarak ini? Bagaimana bisa memaksa ibuku, seorang pensiunan guru bahasa Indonesia yang seumur hidupnya hidup dengan sederhana dan ceria, untuk tiba-tiba membaca filsafat Kant? Dan bagaimana bisa memaksa ayahku, yang seumur hidupnya hidup dengan logika dan buku, untuk tiba-tiba menikmati sinetron? Apa Bapak pernah membicarakan ini dengan ibu? Tanyaku lemah. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Ayah tersenyum pahit. Kalau aku bilang, Sri, ayo kita baca buku filsafat bersama, dia pasti akan menganggapku sudah gila. Ucapanku bahwa kita sudah tidak cocok lagi adalah ungkapan yang paling tepat. Kita sudah tidak cocok lagi. Aku keluar dari ruang kerja itu. Langkah kakiku terasa berat. Saat turun, ibu masih menangis di dapur. Hatiku hancur. Apa yang harus kukatakan padanya? Bahwa ayah tidak selingkuh, ia hanya merasa ibu tidak cukup dalam untuk diajak bicara. Penjelasan itu mungkin lebih kejam daripada kehadiran wanita lain. 1 bulan berlalu. Bulan terpanjang dalam hidupku. Aku harus kembali ke Jakarta untuk bekerja. Tetapi pikiranku sepenuhnya ada di rumah. Setiap hari aku menelepon ibu. Setelah kunjungan Tante Yati dan setelah aku mencoba menjelaskan sehalus mungkin kata-kata ayah bahwa ia hanya merasa kesepian dan tidak punya teman bicara, ibu berhenti menangis.
Ia berubah ke dalam mode keheningan yang menakutkan. Ia tidak lagi menyalahkan, tidak lagi mencoba mempertahankan. Ia diam-diam mengerjakan pekerjaan rumah, diam-diam memasak, dan diam-diam menyetujui surat cerai ayah. Ketika aku bertanya kenapa, ia berkata di telepon dengan suara tanpa emosi, hatinya sudah pergi, untuk apa mempertahankan raganya saja. Biarkan saja dia pergi mencari orang yang cocok dengannya. Aku juga sudah lelah. Dan sebulan setelah hari yang menentukan itu, aku harus mengambil cuti lagi. Kali ini untuk mengantar orang tuaku ke pengadilan negeri. Cuaca bulan November terasa dingin. Kami bertiga naik taksi menuju pengadilan. Tidak ada yang berbicara. Ayah mengenakan kemeja rapi dan celana bahan. Ia duduk di depan, menatap lurus ke jalan. Ibu mengenakan mantel tipis berwarna gelap. Ia duduk di belakang bersamaku. Kedua tangannya saling bertaut, menatap keluar jendela. Aku duduk di tengah, merasa seperti penyangga yang memisahkan dua dunia. Pengadilan pagi itu sepi. Ruang mediasi terasa dingin dengan meja dan kursi kayu koklat serta lambang Garuda Pancasila di dinding. Seorang mediator yang tampak masih muda menatap kami dengan iba. Bapak dan Ibu, apa sudah benar-benar dipikirkan dengan matang? Tanyanya dengan suara lembut. Pernikahan sudah berjalan 32 tahun. Anak juga sudah dewasa. Apa benar ingin bercerai hanya karena perbedaan gaya hidup? Ibu menunduk. Ayah yang membuka suara. Masih dengan suara tenangnya. Kami sudah memikirkannya dengan matang, Bu. Ini perceraian atas kesepakatan bersama. Tidak ada sengketa harta. Rumah kami serahkan pada Ibu Sri. Saya hanya akan membawa buku dan barang-barang pribadi saya. Mediator menatap Ibu. Ibu Sri, apa ada pendapat lain? Ibu menggeleng. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, saya setuju. Tidak ada tuntutan pembagian dana pensiun atau aset lainnya? Ibu mengangkat kepalanya. Tiba-tiba suaranya menjadi jelas. Saya tidak butuh apa-apa lagi darinya. Saya hanya ingin semua ini cepat selesai. Aku melihat harga diri terakhir dan kelelahan yang mendalam di matanya. Mediator itu menghela napas. Ia pasti sudah terlalu sering melihat hal ini. Baiklah, kalau begitu silakan tanda tangan di sini. Ini surat pernyataan kesepakatan cerai. Ia mendorong berkas itu ke arah ayah. Aku melihat pulpen di atas meja. Pulpen biasa, tapi goresan tintanya akan mengakhiri pernikahan 32 tahun. Ayah mengambil pulpen itu tanpa ragu. Ia membubuhkan tanda tangan. Bambang Susilo. Tulisannya masih jelas dan rapi, seperti caranya mengajar matematika. Lalu ia mendorong berkas itu ke arah ibu. Tangan ibu bergetar. Ia memegang pulpen itu dan menatap tanda tangan ayah untuk waktu yang lama. Aku melihat bahunya bergetar, tapi ia tidak menangis. Ia menarik napas sekali, lalu membungkuk dan menulis namanya dengan rapi, Sri Lestari. Selesai. Mediator itu membubuhkan stempel. Sudah selesai. Putusan resminya akan keluar beberapa hari lagi, tapi secara prinsip, mulai hari ini Bapak dan Ibu bukan lagi suami istri. Kami bertiga keluar dari ruangan itu. Sinar matahari pucat musim dingin menerangi koridor. Rasanya sangat aneh. Tidak ada ledakan, tidak ada yang langsung hancur. Hanya ada kehampaan, kekosongan yang terasa ringan secara tidak nyata. Kami berjalan menyusuri koridor berlantai abu-abu. Suara langkah kaki kami bertiga terdengar kering dan tidak berirama. Tidak ada yang bicara. Suasana terasa lebih berat daripada saat datang. Aku melihat punggung mereka berdua dari belakang. Punggung ayah yang tegap dan tegas. Punggung ibu yang sedikit membungkuk seolah tertekan oleh beban tak kasat mata. Saat keluar ke halaman pengadilan, sinar matahari November tidak cukup untuk menghangatkan, dan angin meniup daun-daun kering yang berdesir. Dunia luar masih berisik seperti biasa. Suara motor, tawa orang, teriakan kurir semuanya berjalan normal. Seolah-olah sebuah keluarga tidak baru saja pecah. Kami berdiri di trotoar depan pengadilan. Momen yang sangat canggung. Apa sekarang?
Apakah kami akan pulang dengan taksi yang sama ke rumah yang kini menjadi milik ibu? Aku menatap ibu. Ia menatap ujung sepatunya. Aku menatap ayah. Ia menatap ke jalan. Ekspresinya masih tenang, seperti orang yang baru saja pulang dari rapat RT. Sebuah taksi hijau berhenti di depan kami. Sopirnya menjulurkan kepala. Mau kemana, Pak? Bu. Aku hendak membuka mulut untuk mengatakan, pulang, tapi aku ragu. Pulang kemana? Ayah yang pertama kali angkat bicara. Ia berkata padaku dan ibu, kalau begitu, Bapak pergi dulu. Kalian berdua pulanglah. Ibu mengangkat kepalanya dengan cepat. Ekspresinya berubah dari lelah menjadi kaget. Tidak pulang ke rumah? Tidak ambil barang-barangmu? Suaranya bergetar. Nanti saja kuambil, kata ayah. Dengan suara datarnya. Sekarang ada urusan. Urusan. Ibu tertawa sinis. Senyum yang lebih menyakitkan dari tangisan. Begitu buru-burukah? Sampai tidak mau melihat rumah untuk terakhir kalinya? Atau mau menemui pensiunan guru itu? Ayah mengerutkan kening. Ia tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menatap ibu. Tatapan yang tidak bisa kubaca. Bukan marah, bukan juga iba. Kosong. Sri, ayah kembali memanggil nama ibuku. Semua sudah selesai. Jaga kesehatanmu baik-baik. Kirana, temani ibumu beberapa hari lagi. Ayah berkata padaku. Bapak pergi. Ayah berbalik dan hendak berjalan. Bukan untuk naik taksi. Ia hendak berjalan ke dalam keramaian. Aku melihat ibu. Ia menggigit bibirnya erat-erat. Ia mengikuti punggung ayah dengan matanya. Matanya kering, tapi merah. Ia tidak menangis di pengadilan. Ia menjaga harga dirinya. Tapi aku tahu, di dalam, ia hancur berkeping-keping. 32 tahun. Selesai dengan satu punggung yang berbalik di depan gerbang pengadilan. Ayah yang dulu memegang tangan ibu di hari pernikahan, yang dulu menggendongku, kini berjalan menjauh. Setiap langkahnya yang tegas seolah membubuhkan titik, bukan goresan tinta atau stempel pengadilan. Punggung tegap yang semakin mengecil di tengah jalanan ramai itulah akhir yang sebenarnya. Ayah berjalan sekitar 5 atau 6 langkah. Ibu masih berdiri seperti patung, menatapnya. Aku ingin meletakkan tanganku di bahu ibu dan berkata, Bu, ayo kita pulang. Tapi tenggorokanku tercekat. Tiba-tiba, ayah berhenti. Ia berdiri tegak di tengah trotoar. Orang-orang yang lewat harus menyingkir. Ia berdiri diam sejenak. Aku dan ibu menahan napas. Secercah harapan tiba-tiba menyala di hatiku. Apa ia menyesal? Apa ia akan berbalik dan berkata, ayo kita pulang ke rumah kita? Ayah perlahan-lahan berbalik. Ia menatap ke arahku dan ibu. Sinar matahari siang memantul di kacamatanya, membuatnya berkilau. Aku tidak bisa melihat matanya. Ia menatap wanita yang 15 menit lalu menjadi mantan istrinya, Sri Lestari. Ia berjalan beberapa langkah kembali ke arah kami. Ia berhenti sekitar 3 meter dari kami. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang perceraian. Tidak mengatakan apa-apa tentang penyesalan. Ia hanya menatap ibu. Masih dengan ekspresi yang tak terbaca. Lalu ia melontarkan satu kalimat yang sama sekali tidak relevan dengan situasi. Sri. Ibu menatapnya dengan tatapan defensif. Menunggu. Nanti ada paket datang. Tolong diterima. Ya. Aku bingung. Paket? Tanyaku tanpa sadar. Paket apa, Pak? Ayah tidak menatapku. Ia hanya menatap ibu. Ibu terlihat sama bingungnya denganku. Paket untukku? Dari siapa? Nanti juga kamu akan tahu kalau sudah diterima, kata ayah. Ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Tidak lagi dingin, seperti ada sedikit keraguan. Tapi ia segera kembali ke ekspresi tenangnya. Kalau begitu, aku pergi. Dan kali ini, ia berbalik dan berjalan cepat. Ia tidak menoleh lagi. Dalam sekejap, sosoknya melebur ke dalam keramaian dan menghilang di tikungan jalan.
Aku dan ibu termangu di trotoar. Paket apa? Gumam ibu pada dirinya sendiri. Apa maunya orang itu? Paket apa? Kata-kata misterius itu melayang di antara kami. Lebih tidak bisa dipahami daripada alasan tidak cocok. Itu bukan ucapan selamat tinggal. Bukan juga permintaan maaf. Itu adalah sebuah pesan. Pesan yang aneh di waktu yang aneh. Bu, ayo kita pulang. Aku mengguncang lengan ibu. Sudah dingin. Aku memanggil taksi yang tadi. Ternyata sopirnya masih menunggu. Aku membukakan pintu untuk ibu. Mobil mulai bergerak. Menuju rumah yang kini tak ada lagi Bambang Susilo di dalamnya. Hanya menyisakan aku, ibu, dan sebuah tanda tanya besar tentang paket yang akan datang. Taksi mengantar kami ke gang yang familiar. Aku membayar dan memapah ibu masuk rumah. Rumah terasa sunyi senyap. Keheningan kali ini benar-benar berbeda dari keheningan berat saat ayah mengurung diri di ruang kerjanya. Ini adalah keheningan kekosongan, keheningan absolut. Ibu tidak berkata apa-apa. Ia masuk dalam diam dan terduduk lemas di sofa kain merah marun itu. Ia meringkuk dengan posisi yang sama seperti saat pertama kali aku pulang, menatap kosong ke satu titik di dinding. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku pergi ke dapur dan membuatkan segelas air hangat untuknya. Bu, minum dulu, biar tenang. Ibu tidak bereaksi. Seperti patung. Aku duduk di sebelahnya. Atau aku buatkan bubur. Ibu menggeleng. Tidak lapar. Sepanjang sore itu kami hanya duduk seperti itu. Aku tidak berani meninggalkan sisinya. Aku takut ia akan berpikir yang tidak-tidak. Sesekali terdengar helaan napasnya yang panjang. Sekitar pukul 4 sore, saat matahari mulai turun, bel pintu berbunyi. Ibu terlonjak kaget. Ia menatapku dengan mata yang bercampur antara harapan dan ketakutan. Dia? Aku juga berpikir begitu. Mungkin ayah datang untuk mengambil barang-barangnya. Aku berjalan untuk membuka pintu. Benar saja. Itu ayah. Tapi ia tidak menggunakan kuncinya. Ia menekan bel. Tindakan kecil, tapi itu menarik garis batas yang jelas. Ia sekarang adalah tamu. Ayah berdiri di luar pintu. Di sampingnya ada sebuah mobil pick-up yang membawa satu koper tua dan 2 kardus kosong. Mau ambil barang, katanya, menghindari tatapanku. Masuk, Pak. Aku membuka pintu lebar-lebar. Ayah melewatiku. Ia tidak langsung naik ke atas. Ia berhenti di ruang tengah. Ibu masih duduk di sofa. Ia tidak menoleh untuk melihat ayah. Ayah berdiri sejenak di tengah ruangan, memandang sekeliling, sofa, TV, dan foto pernikahan mereka yang sudah usang yang masih tergantung di dinding. Aku naik ke ruang kerja, kata ayah pelan. Silakan. Tiba-tiba ibu angkat bicara. Suaranya tajam, tapi ia tetap tidak menoleh. Sekarang ini rumahku. Cepat ambil barangmu dan pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu. Ayah tidak berkata apa-apa. Ia diam-diam menaiki tangga. Tak lama kemudian, terdengar suara-suara dari atas. Suara gesekan, suara laci dibuka, suara buku-buku dimasukkan ke dalam kardus. Aku duduk bersama ibu, mendengarkan suara-suara itu. Itu adalah suara 32 tahun yang sedang dirapikan dan dikemas. Setiap suara terasa seperti pisau kecil yang memutus satu lagi tali penghubung. Aku ingin berlari ke atas dan berteriak, "Bapak, jangan pergi, jangan bawa buku-bukumu." Tapi aku tahu aku tidak bisa. Ibu duduk diam. Kedua tangannya terkepal erat hingga memutih. Sekitar setengah jam kemudian, ayah turun. Ia membawa koper yang sudah penuh. Sopir pickup juga mengikutinya, membawa 2 kardus berat. Aku tahu itu adalah buku-buku ayah. Mereka membawa barang-barang itu ke mobil. Ayah masuk lagi ke dalam. Ia berjalan ke meja tempat gantungan kunci rumah berada. Ia melepaskan kunci gerbang dan kunci pintu depan dari gantungan itu. Ia meletakkannya di atas meja. Terdengar suara denting tajam saat logam beradu dengan kaca. Itu adalah suara terakhir.
Aku pergi, kata Bambang Susilo. Ia menatap ibu. Saat itulah ibu menoleh dan menatapnya. Pandangan mereka bertemu. Aku tidak tahu percakapan apa yang terjadi di antara tatapan itu. Aku hanya melihat air mata menggenang di mata ibu, tapi ia mengertakkan gigi agar tidak jatuh. Ayah berbalik dan berjalan menuju pintu. Ia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padaku. Pintu depan tertutup. Terdengar suara kunci diputar. Terdengar suara mesin pick-up dinyalakan. Dan suara roda berputar di jalanan gang kecil yang semakin menjauh. Ibuku, yang sejak di pengadilan berusaha tegar, saat itulah akhirnya menundukkan kepalanya. Ia tidak menangis meraung-raung seperti sebelumnya. Ia hanya bergetar, mengeluarkan isakan yang tertahan di tenggorokannya. Aku memeluknya. Bu, sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Berakhir. Benar-benar berakhir. Kirana, Ishak ibu. Dia benar-benar pergi. Dia benar-benar meninggalkan kita. Aku memandangi kunci yang tergeletak sepi di atas meja. Rumah ini tiba-tiba terasa begitu luas dan sangat dingin. Ayah telah pergi. Ia pindah ke sebuah kamar kos kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Fakta itu kudengar dari percakapannya dengan sopir pickup. Ia telah mempersiapkan segalanya. Ia telah merencanakan perpisahan ini sejak lama. Dan kami, aku dan ibu, ditinggalkan di rumah ini hanya dengan pesan tentang sebuah paket misterius. 3 hari telah berlalu sejak ayah pergi membawa kopernya. 3 hari yang terasa seberat 3 abad. Aku belum bisa kembali ke Jakarta. Cutiku hampir habis. Tapi aku tidak tega meninggalkannya. Ibu seperti bayangan. Ia tidak lagi menangis. Tapi ia juga tidak bicara. Ia mengerjakan pekerjaan rumah dalam diam. Memasak, mencuci piring, membersihkan rumah. Tapi gerakannya seperti mesin, tanpa kehidupan. Ia nyaris tidak makan. Hanya menyuap nasi beberapa kali lalu meletakkan sendoknya. Rumah ini terasa sangat kosong. Ruang kerja di lantai 2, yang dulu merupakan wilayah sakral ayah, kini pintunya terbuka lebar. Aku masuk ke dalamnya. Rak buku itu kosong. Hanya menyisakan jejak debu samar di tempat buku-buku itu dulu berada. Bau khas ayah, bau kertas tua dan tinta telah pergi bersamanya. Pesan ayah, nanti ada paket datang. Tolong diterima, ya? Seolah terlupakan dalam guncangan kepergiannya. Ibu tidak pernah menyinggungnya lagi, dan aku tidak berani bertanya. Mungkin ibu berpikir itu hanya kata-kata tanpa arti, atau lebih buruk lagi, ia takut ayah akan mengirimkan surat tagihan atau dokumen pembagian dana pensiun, meskipun di pengadilan ia sudah mengatakan tidak butuh. Di hari keempat, saat aku sedang membujuk ibu untuk makan bubur sedikit lagi, bel pintu berbunyi. Ding dong. Suara bel yang jernih dan familiar, tapi kini entah kenapa membuat jantungku berdebar. Tangan ibu yang memegang sendok bubur berhenti. Ia menatapku dengan mata ketakutan. Biar aku yang lihat. Aku bergegas ke pintu depan. Seorang kurir berseragam biru dengan helm yang khas sedang memarkir motornya yang penuh dengan kotak paket. Permisi, benar ini dengan rumah Ibu Sri Lestari? Tanya kurir itu dengan suara lantang. Iya, benar. Itu ibu saya. Ada apa ya? Ada paket untuk Ibu Sri Lestari. Mohon keluar untuk tanda tangan. Jantungku berdebar kencang. Paket itu. Ibu. Teriakku ke dalam. Ada paket untuk ibu. Ibu keluar dengan ragu-ragu. Wajahnya masih pucat. Ia melangkah keluar pintu dan menatap kurir itu dengan mata menyipit. Dari siapa ya, Mas? Tanya ibu dengan suara serak. Kurir itu melihat catatannya, lalu melihat kotak kardus berukuran sedang di tangannya. Pengirimnya atas nama Bapak Bambang Susilo. Ini paket kilat khusus, Bu. Mohon KTP-nya dan tanda tangan. Ibu membeku di tempat. Ia mencengkeram gerbang besi erat-erat. Aku melihatnya terhuyung. Aku segera menopangnya. Bambang Susilo. Gumam ibu. Dia. Kenapa dia mengirim sesuatu lagi? Permisi, Bu, desak kurir itu.
Mohon segera tanda tangan, masih banyak paket yang harus diantar. Iya, saya ambil KTP dulu. Ibu berkata padaku. Tapi matanya terpaku pada kotak di tangan kurir itu. Seolah-olah itu adalah ular berbisa. Aku bergegas masuk dan mengambil dompet serta KTP ibu. Dengan tangan gemetar, ibu menyerahkan KTP-nya pada kurir. Ia menandatangani namanya di lembar penerimaan. Tulisan Sri Lestari itu miring, nyaris tidak bisa dikenali. Ini Bu, paketnya. Kurir itu menyerahkan kotak itu pada ibu. Ibu mundur selangkah, seolah takut menyentuhnya. Aku yang segera menerima kotak itu. Terima kasih Mas. Kotak itu tidak terlalu berat, tapi terasa kokoh. Dibungkus dengan kertas Samson Koklat dan direkatkan dengan lakban yang sangat rapi. Kurir itu menyalakan motornya dan melesat pergi, meninggalkan kami berdua dengan paket tak terduga ini. Kami membawanya ke ruang tengah dan meletakkannya di atas meja yang sama, tempat ayah meletakkan kuncinya 3 hari lalu. Aku dan ibu, kami berdua menatapnya lekat-lekat. Di atas bungkusan itu, tertulis tulisan tangan ayah yang kuat dan jelas. Penerima, Sri Lestari. Pengirim, Bambang Susilo. Alamat pengirim hanya tertulis. Kantor Pos Pusat Bandung. Orang itu. Ibu duduk di sofa. Suaranya bergetar. Apa maunya dia? Apa isinya? Surat tagihan? Atau surat berisi cacian dan kebencian? Bapak bukan orang seperti itu. Bu, kataku, meskipun aku sendiri bingung. Kamu tahu apa? Potong ibu. Kalau orang sudah benci, dia bisa melakukan apa saja. Dia sudah meninggalkan kita tanpa perasaan. Atau mungkin ini barang-barang kenangan yang dikembalikan. Tebakku. Kenangan? Ibu tersenyum pahit. Apa dia tahu arti kata itu? Buang saja. Aku tidak mau melihatnya. Ibu berdiri dan hendak pergi. Ibu. Panggilku cepat. Di pengadilan, Bapak berpesan agar kita menerimanya. Pasti ada alasannya. Apapun itu, baik atau buruk, kita harus tahu. Jangan menghindar lagi. Kata-kataku sepertinya menyentuh hatinya. Ibu berhenti. Ia menoleh kembali ke kotak itu. Matanya penuh konflik. Takut, tapi juga penasaran. Baiklah, kamu yang buka. Akhirnya ibu berkata. Ia duduk kembali di sofa, tapi di ujung, seolah siap untuk lari kapan saja. Aku menarik napas dalam-dalam dan pergi mengambil gunting. Tanganku gemetar sama seperti tangan ibu. Aku memotong lakban dan merobek kertas pembungkusnya. Di dalamnya ada sebuah kotak kardus putih. Aku membuka tutup kotak itu, dan kami berdua menahan napas. Di dalam kotak putih itu, tidak ada dokumen, tidak ada barang kenangan yang langsung kukenali. Hal pertama yang kami lihat adalah sebuah kotak kayu. Kotak kayu tua berwarna coklat tua, mungkin terbuat dari kayu jati. Ukurannya tidak besar, sekitar seukuran kamus tebal. Sudut-sudutnya sudah usang, tapi pernisnya masih mengkilap. Aku mengenali kotak ini. Dulu, kotak ini diletakkan di atas lemari pakaian orang tuaku, diselimuti lapisan debu tipis. Selama aku tumbuh dewasa, aku pikir itu adalah kotak tempat ayah menyimpan medali atau dokumen pentingnya. Kotak itu tidak terkunci. Hanya ada sebuah kait kuningan yang sudah pudar warnanya. Ibu mengerutkan kening melihat kotak itu. Sepertinya ia juga mengenalinya. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh kait kuningan itu. Agak seret. Aku mendorongnya hingga terbuka dan perlahan-lahan mengangkat tutup kotak. Aroma yang familiar menguar. Bau kertas tua, bau kapur barus, dan bau sesuatu yang sangat lama. Di dalam kotak itu tidak ada medali. Isinya penuh dengan surat, puluhan, mungkin ratusan, amplop surat yang ditumpuk rapi. Surat-surat itu diikat dengan hati-hati menggunakan benang sutra merah, jenis benang yang dulu digunakan untuk mengikat undangan pernikahan. Amplop-amplop itu sudah menguning karena waktu, sementara beberapa yang diletakkan di paling atas tampak lebih baru, kertasnya masih putih.
Aku dan ibu kehilangan kata-kata. Surat. Ayah mengirimkan sebuah kotak penuh surat kepada ibu. Ini semua. Bisik ibu. Ia mengulurkan tangannya dan dengan jari gemetar menyentuh sudut sebuah amplop. Aku dengan hati-hati mengangkat satu ikatan surat. Ternyata lebih berat dari yang kukira. Kulihat amplop paling atas. Tulisan tangan ayah. Tapi tulisan yang lebih lembut dan bergaya. Tidak sekaku sekarang. Untuk Sriku. Hanya 2 kata. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada perangko. Tidak ada cap pos. Ibu menatap tulisan itu lekat-lekat. Ia bergumam, Sriku. Sudah berapa tahun ia tidak mendengar panggilan itu? Sejak aku lahir, mereka hanya memanggil satu sama lain dengan Mas dan Dik. Atau Bapak dan Ibu. Ini surat dari Bapak untuk Ibu. Suaraku ikut pecah. Tapi kenapa ada di dalam kotak ini? Kenapa tidak pernah dikirimkan? Ibu tidak menjawab. Ia seolah terhipnotis. Ia mengambil ikatan surat itu dari tanganku. Ia membolak-balik amplop lainnya. 8 Maret. Untuk Sri. Selamat Hari Perempuan. Untuk istriku. Selamat ulang tahun pernikahan. Untuk ibunya Kirana. Selamat atas kelahiran putri kita. Tulisan-tulisan itu, penanda-penanda waktu, muncul satu persatu. Ya Tuhan, Bapakmu. Ibu mulai gemetar. Ia mengambil ikatan surat itu dan buru-buru mencari ikatan lainnya. Semuanya surat. Ditulis untuk ulang tahun pernikahan, ulang tahun ibu, hari perempuan, hari guru, hari kelahiranku, hari pertamaku masuk SD, berbagai peringatan. Ini adalah buku harian sunyi dari sebuah pernikahan, yang ditulis oleh seorang pria yang selalu kami anggap kaku dan pendiam. Kenapa? Kenapa dia menulisnya tapi tidak pernah memberikannya padaku? Aku tidak mengerti. Ibu menggelengkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi ini bukan air mata kebencian. Ini adalah air mata keterkejutan. Air mata dari kebingungan yang luar biasa. Ibu menemukan sepucuk surat yang masih berada di dalam amplop. Sepertinya ditulis baru-baru ini. Kertasnya masih putih. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan surat itu. Bacalah, Bu, kataku pelan. Ibu memakai kacamata bacanya. Ia membuka lipatan surat itu. Ruangan hening. Hanya terdengar suara napas ibu yang sesak dan gemerisik kertas. Ibu tidak membaca surat yang paling baru itu. Ia melipatnya kembali dan meletakkannya di samping. Seolah-olah ia belum siap menghadapi masa kini. Ia membuka ikatan benang sutra merah dari tumpukan surat tertua dengan tangan gemetar. Surat-surat pertama. Kertasnya sudah berubah menjadi kuning pekat. Ujung-ujungnya usang. Tulisan tangan ayah 32 tahun yang lalu. Penuh semangat. Ibu mengeluarkan sepucuk surat dan membacanya. Awalnya dalam hati, bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu ia mulai membacanya dengan suara. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Seolah-olah ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sriku, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Cepat sekali ya. Rasanya baru kemarin aku mengayuh sepeda lebih dari 20 km hanya untuk mengintip Bu Guru Sri yang sedang mengajar. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika aku memberanikan diri mencegatmu di depan gerbang sekolah. Betapa takutnya aku saat kamu menatapku dengan mata tajam seperti pisau. Saat itu aku hanyalah seorang guru matematika yang membosankan. Seorang pria kaku yang tidak bisa mengucapkan satupun kalimat romantis. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menganggukkan kepala untukku. Suara ibu pecah. Ia harus berhenti sejenak untuk mengatur napas. Aku menahan napas di sampingnya. Ayah, seperti inikah dia dulu? Ibu melanjutkan membaca. Selama setahun kita hidup bersama, meski banyak kekurangan, aku sangat bahagia. Aku tahu aku sering membuatmu kesal karena aku pendiam. Sifatku memang begini, Sri. Aku tidak pandai mengekspresikan diri. Aku hanya tahu cara bekerja keras dan menjagamu.
Aku tidak tahu apakah aku akan punya keberanian untuk memberikan surat ini padamu, atau akan menyembunyikannya lagi. Aku takut kamu akan meledekku gombal. Tapi aku ingin mengatakan ini. Terima kasih sudah mau menikah denganku. Aku mencintaimu. Ibu menundukkan kepalanya di atas surat itu. Air matanya menetes, membasahi kertas yang sudah menguning. Ya Tuhan. Mas Bambang. Kenapa? Ibu buru-buru membuka surat lain. Surat untuk memperingati 8 Maret. Sri, hari ini 8 Maret. Tapi aku tidak punya hadiah untukmu. Gaji guru pas-pasan, untuk kebutuhan rumah tangga saja sudah sulit. Aku iri melihat teman-teman di sekolah membelikan bunga atau buah untuk istri mereka. Yang bisa kuberikan hanyalah tulisan ini. Kamu adalah wanita terhebat. Sekolah, urusan rumah, semuanya kau kerjakan dengan sempurna. Aku tahu aku sering cuek. Kadang-kadang aku terlalu asyik dengan buku-bukuku. Jangan marah. Ya, aku akan berusaha untuk berubah. Aku sangat mencintaimu. Surat lainnya ditulis dengan lebih tergesa-gesa. Ibunya Kirana, hari ini putri kita lahir. Aku gemetar, Sri. Saat menggendongnya, dia begitu kecil dan merah. Aku tidak percaya aku sudah menjadi seorang ayah. Kamu sangat menderita. Melihatmu kesakitan, hatiku rasanya ikut terbakar. Aku seorang guru matematika, terbiasa dengan angka, tapi saat kamu masuk ruang bersalin, aku hanya mondar-mandir di koridor sambil terus-menerus menjumlah, mengurangi, mengali, dan membagi dalam kepalaku. Aku merasa sangat tidak berdaya. Terima kasih sudah memberiku keluarga yang sempurna. Mulai sekarang aku akan bekerja 2-3 kali lebih keras untuk menafkahi kalian berdua. Aku sangat mencintai kalian. Ibu tidak bisa lagi membacanya dengan suara. Ia hanya terisak. Isak tangis yang memilukan. Aku mengambil surat-surat itu dengan tangan gemetar dan ikut membacanya. Aku membalik lembaran 32 tahun kehidupan mereka melalui kata-kata sunyi ini. Ada surat-surat yang gembira. Hari ini Kirana dapat nilai 100 untuk matematika. Mirip sekali denganku. Ada surat-surat di masa sulit. Sri. Aku lelah sekali. Tekanan sebagai wakil kepala sekolah. Stres ujian. Kadang-kadang aku ingin melempar semuanya. Tapi saat pulang ke rumah dan melihatmu serta Kirana, aku berjanji pada diriku sendiri untuk kuat lagi. Aku harap hanya kamu yang mengerti aku. Ada surat-surat penyesalan. Hari ini aku membentakmu. Maafkan aku. Aku salah. Aku tahu kamu membelikan baju itu karena peduli padaku. Tapi akhir-akhir ini aku terlalu sensitif. Maaf. Aku tidak punya keberanian untuk mengatakannya langsung. Jadi aku tulis di sini. Semoga kamu tidak marah lagi. Seiring berjalannya waktu, surat-surat itu menjadi semakin jarang. Kertasnya semakin putih, tulisannya semakin kaku dan ringkas, isinya semakin sedih. Ulang tahun pernikahan ke-30. Kita sudah benar-benar tua. Sri. Kirana juga sudah besar. Sebentar lagi mungkin akan menikah. Kalau dipikir-pikir, sepertinya tidak banyak yang sudah kuberikan padamu. Aku masih sama seperti guru matematika kaku di masa lalu. Aku berjanji akan berubah, tapi aku tidak berhasil. Aku lihat kamu senang sekali sekarang ikut menari-nari. Aku senang untukmu. Aku lebih suka di rumah saja. Mungkin kita memang berbeda, Sri. Ibu memeluk kotak kayu itu dan menangis terseduh-seduh. Selama bertahun-tahun, ibu mengeluh bahwa ayah kaku. Ia membenci ayah karena cuek. Ia mendambakan satu kalimat romantis, satu sentuhan penuh kasih sayang, dan disinilah semua itu. Semua cinta itu, semua romansa itu, semua pergulatan batin yang kaya itu, disembunyikan rapat-rapat oleh Bambang Susilo di dalam sebuah kotak kayu di atas lemari. Ia menuliskannya untuk ibu, tapi tidak pernah mengirimkannya. Suami dan ayah yang kami anggap sebagai buku matematika yang tebal dan kaku, ternyata adalah sebuah novel cinta setebal 32 tahun yang tidak pernah dibaca oleh siapapun. Mas Bambang.
Kamu jahat sekali. Ishak ibu. Kenapa kamu menulisnya? Tapi kenapa tidak kamu berikan? Kenapa baru sekarang kamu kirimkan setelah kamu meninggalkanku? Apa kamu ingin menyiksaku? Aku juga tidak tahu alasannya. Kenapa sekarang? Pandanganku berhenti pada surat terakhir. Surat yang dikesampingkan oleh ibu. Surat dengan kertas yang masih putih bersih dan goresan tinta yang masih jelas. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Bu, masih ada surat ini. Surat terakhir ada di dalam amplop putih. Tidak ada tanggal, tidak ada tulisan untuk Sriku, tidak ada ucapan selamat, hanya amplop polos. Ibu telah menangis hingga matanya bengkak. Ia menatapku, matanya yang merah penuh dengan kebingungan. Ia sepertinya takut pada surat ini. Takut ini akan menjadi belati lain yang mengkonfirmasi keputusan cerai ayah. Bacakan, nak, kata ibu. Suaranya serak parau. Ibu sudah tidak punya kekuatan lagi. Apapun yang dia katakan, aku akan menerimanya. Aku mencoba mengatur napasku. Dengan hati-hati, aku mengeluarkan selembar kertas A4 yang terlipat 4 dari amplop itu, tulisan tangan ayah. Tulisan yang kukenali beberapa hari terakhir. Rapi dan jelas, tapi di goresan terakhir, sepertinya ada sedikit getaran. Aku mulai membaca, Sri. Hanya satu kata. Bukan Sriku, bukan Dik, bukan ibunya Kirana, hanya Sri. Hari ini tanggal 10 September. 2 bulan lagi ulang tahun pernikahan kita yang ke-32. Aku sedang duduk di ruang kerja menulis ini. Di bawah, aku bisa mendengar suara tawamu. Sepertinya kamu sedang menonton acara komedi. Tapi aku tidak merasa senang. Aku lelah dan kesepian. Aku berhenti sejenak dan menatap ibu. Ibu menggigit bibirnya erat-erat. 10 September, 2 bulan sebelum ayah meminta cerai. Surat ini ditulis jauh sebelum hari yang menentukan itu. Ayah telah memikirkan ini sejak lama. Aku melanjutkan membaca. Sri, aku mencintaimu. Itu tidak pernah berubah. Sejak hari di mana aku, seorang guru muda, mengayuh sepeda mengejarmu, sampai hari ini di mana rambut kita berdua sudah memutih, aku masih mencintaimu. Jangan pernah meragukan itu. Air mata kembali mengalir dari mata ibu. Tapi aku terus membaca. Suaraku mulai bergetar. Tapi aku tidak tahu lagi bagaimana cara mencintaimu. Sri, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah mencoba. Ingat 2 bulan pertama setelah aku pensiun? Aku memperbaiki sepeda tua itu. Aku ingin setiap pagi membawamu sarapan bubur ayam. Seperti dulu. Tapi kamu bilang, aduh, Mas, sudah tua kok konyol. Naik motor kan lebih cepat. Aku mau pergi senam. Kamu menolakku. Ibu terdiam. Mulutnya sedikit terbuka. Apa aku pernah bilang begitu? Aku pikir dia hanya bercanda. Aku terus membaca surat itu, seolah menuduh mereka berdua. Aku ingin merapikan rak buku bersamamu, membacakan buku untukmu. Tapi kamu bilang, baca saja sendiri. Aku dengar saja sudah pusing. Sinetron yang ada gambar dan suaranya saja kadang membosankan. Apalagi tulisanmu itu. Kamu menolakku lagi. Aku menginginkan banyak hal. Tapi setiap kali aku mengulurkan tangan, kamu tidak menyadarinya. Kamu sibuk di duniamu, dengan teman-temanmu, TV, dan kegiatanmu. Kamu ceria dan bahagia. Dan aku meringkuk di ruang kerjaku. Aku tidak tahu lagi harus bicara apa denganmu. Kalau aku bicara buku, kamu tidak tertarik. Kalau kamu bicara sinetron, aku tidak tertarik. Kita tinggal satu atap, makan di satu meja, tidur di satu ranjang, tapi seperti ada dinding tak kasat mata di antara kita. Kita telah menjadi teman kos, Sri. Kata-kata yang kuucapkan padamu itu, meski kejam, tapi itu kenyataannya. Apa kamu sadar? Kita hanya 2 orang teman serumah yang melakukan segalanya sesuai jadwal karena sudah terbiasa, tanpa ada koneksi apapun. Aku mencoba menulis surat untukmu.
Seperti yang kulakukan selama 30 tahun, tapi aku tidak bisa lagi menulis kata-kata cinta seperti dulu. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Surat itu berhenti sejenak. Aku membalik ke lembar kedua. Aku bertemu Bu Yuna di taman. Dia kesepian sepertiku, dan suka membaca buku. Aku mengobrol dengannya. Maafkan aku, Sri. Secara fisik, tidak ada yang salah. Tapi secara mental, aku tahu aku salah padamu. Karena aku mencari koneksi pada wanita lain. Sesuatu yang seharusnya aku temukan padamu. Aku sudah berpikir sangat lama. Usiaku sekarang 60. Waktuku tidak banyak lagi. Aku tidak mau menghabiskan 20 atau 30 tahun sisa hidupku dengan membosankan dan berulang seperti mesin yang mati. Aku merasa aku sedang mati perlahan, Sri. Dan aku sadar. Kamu juga begitu. Kamu juga tidak bahagia. Kamu mencoba menarikku ke duniamu, tapi gagal. Kamu pergi menari sendirian. Pergi liburan sendirian. Kamu juga kesepian dengan caramu sendiri. Kamu pantas mendapatkan pendamping. Seseorang yang bisa tertawa bersamamu, menari bersamamu. Aku telah memutuskan. Aku akan bercerai. Saat aku membaca bagian itu, ibu terisak seperti menjerit. Bukan karena aku tidak lagi mencintaimu. Bukan juga karena Bu Yuna. Aku bercerai untuk membebaskan kita berdua. Membebaskan aku dari kesepian dan kebosanan. Dan membebaskanmu. Agar kamu bisa mencari kebahagiaan sejatimu, tidak terikat pada suami kaku dan membosankan sepertiku. Rumah ini kutinggalkan untukmu. Aku hanya akan membawa buku-bukuku. Anggap saja ini sebagai kompensasi terakhirku untukmu. Jangan membenciku, jangan mendendam. Hiduplah dengan bahagia, Sri. Kotak ini, aku sembunyikan selama 32 tahun. Aku tidak bisa memberikannya karena malu. Aku takut kamu akan meledekku gombal. Sifatku memang pengecut begini. Sampai saat terakhir ini pun, aku tidak bisa memberikannya langsung dan mengirimkannya lewat paket. Aku mengirimkan kotak ini padamu karena aku ingin kamu tahu, bahwa meskipun aku tidak tahu cara mengungkapkannya, ada seorang pria yang sangat mencintaimu. Jaga dirimu baik-baik, Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tetap ingin menjadi suamimu. Tapi aku berjanji, aku akan belajar untuk mengatakan aku cinta kamu setiap hari. Tanda tangan, suamimu, Bambang. Setelah aku selesai membaca, seluruh ruangan diliputi keheningan absolut. Hanya terdengar suara tangisan ibu yang meraung-raung. Ia tidak lagi berteriak karena benci. Ia menangis tanpa suara. Ia memeluk kotak kayu itu dan menelungkupkan kepalanya di meja makan.